Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat merayakan Paskah, Happy Passover. Kita tidak mengatakan Happy Easter. Kenapa saya tidak mengatakan itu sih? Karena memang sebenarnya arti kata Passover itu sendiri itu melambangkan tentang tulah ke-10, di mana ketika orang Israel ada di Mesir, sebelum mereka keluar dari Mesir, tulah yang terakhir adalah tulah ke-10. Di dalam tulah yang ke-10 itu adalah kematian anak sulung. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan perintahkan kepada Musa, potonglah seekor domba, ambillah darahnya, coretkan di ambang pintu rumah masing-masing orang Yahudi yang ada di Mesir. Mereka tinggal di Goshen. Dan malamnya, yaitu malaikat maut, yaitu roh kematian datang, tetapi roh kematian itu tidak bisa masuk ke rumah orang-orang Yahudi, walaupun mereka ada di Mesir. Karena perintah Tuhan, aku akan menulahi seluruh tanah Mesir. Ingat ya, seluruh tanah Mesir, tak terkecuali orang Yahudi yang ada di sana. Ya, siapa yang ditemukan sulung yang pertama dia mati, baik binatang, baik anak yang pertama, baik orang yang sudah tua, mati semua anak sulungnya. Tetapi yang ajaib adalah seluruh orang Mesir mengalami kematian anak sulung, tetapi tidak dengan orang Yahudi, walaupun mereka tinggal di Goshen, tinggal di Mesir. Yaitu malaikat maut datang ke rumah mereka, tapi cuma sampai depan pintu rumah, melihat tanda darah, lalu mereka melewati saja. Itulah sebabnya Paskah mereka rayakan sebagai Passover. Passover. Jadi kalau orang Yahudi hari ini merayakan Paskah, mereka bukan merayakan Paskah karena Yesus yang sudah bangkit, bukan. Tapi mereka merayakan Paskah bagi orang Yahudi adalah terlepasnya orang Yahudi dari kematian anak sulung pada waktu mereka ada di Mesir. Tetapi itu merupakan sebuah bentuk perlambangan dari apa yang Yesus akan lakukan di zaman perjanjian baru. Bahwa bicara anak sulung yang mati, Kitab Roma berkata, Yesus adalah yang sulung di antara kita. Jadi yang mati atas dosa harusnya kita yang mengalami maut, tapi digantikan oleh yang sulung di antara kita. Dan siapa yang sulung di antara kita? Adalah Yesus. Nah, dialah yang dikorbankan mati. Jadi, lihat urutan kematian Yesus bertepatan dengan perayaan orang Yahudi. Jadi Yesus bangkit itu bertepatan dengan kegiatan orang Yahudi sedang merayakan Passover. Jadi disinilah saya mau katakan kepada saudara, Allah kita memiliki waktu yang detail. Dia memiliki waktu yang tepat. Allah kita concern sekali dengan yang namanya waktu. Tepat sekali cara kerjanya, dia punya sistematis kerja yang luar biasa. That's why, itulah sebabnya sebenarnya gereja juga perlu mengatur waktu dengan baik. Makanya kenapa kami ibadah, kami atur waktu sedemikian rupa. Ketat, kami buat sedemikian detail, agar apa? Agar kita bisa menghargai orang yang datang ke gereja. Misalkan kami batasi waktu untuk ibadah di tempat setiap sesinya. Tujuannya agar apa? Agar jemaat juga tahu mengukur waktu ketika dia ada di sebuah tempat ibadah. Bila mana dia bisa berjanji atau janjian ketemu dengan orang, mungkin habis ibadah dia mau meeting, maka dia bisa mengukur ibadah di gereja kami berapa lama. Dia bisa janjian dengan orang tanpa khawatir waktunya kelewatan. Dan tentunya tidak lagi menunggu-nunggu, pendetanya udah datang belum? Pendetanya udah datang belum? Gak ada lagi, saudara. Percayalah, saya sudah ada di sini sebelum ibadah dimulai. Tapi Yesus lebih dulu lagi di sini sebelum saya datang. Haleluya. Jadi kami menghargai waktu karena kami menghargai Anda. Karena Anda adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Beri tepuk tangan buat diri Anda yang luar biasa. Oke, good. Nah, hari ini di hari Paskah ini saya akan berbicara mengenai yang lama telah berlalu. Bila mana saudara membawa catatan, Anda boleh buka catatan Anda dan boleh tulis di gadget Anda mungkin yang lama telah berlalu. Bahasa kerennya apa ya? Move forward. Atau anak muda bilang apa? Move on gitu loh. Ya kan? Yang lama tinggalin. Kita masuk sekarang dalam kehidupan yang baru. Nah, dalam kehidupan yang baru ini Tuhan kerjakan segala hal yang besar, segala hal yang hebat dan segala hal yang luar biasa. Kita buka dulu ayatnya di dalam Roma pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Dikatakan begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hasrat atau kehendak Tuhan bagi kita adalah sepenuhnya agar Anda dan saya dibebaskan dari dosa. Sehingga tujuan daripada Anda dan saya dibebaskan dari dosa agar kita dapat melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan di dalam kekudusan dan dapat memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Sesungguhnya kita hidup di bumi hanya sementara, tapi kita nanti akan masuk dalam sebuah kehidupan setelah kehidupan hari ini.
yaitu kehidupan yang kekal. Nah, perjalanan kehidupan orang Israel yang berjalan dari Mesir sampai dengan tanah Kanaan itu merupakan sebuah petunjuk, perlambangan pola kehidupan, kerohanian orang percaya di akhir zaman. Bagaimana caranya orang Israel berinteraksi dengan Tuhan, itu merupakan sebuah contoh untuk kita juga berinteraksi dengan Tuhan. Nah, setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir, contohnya sederhana. Ada sebuah perbedaan yang terjadi sepanjang 40 tahun di padang gurun. Di padang gurun mereka selalu ingat Mesir, even secara fisik mereka sudah keluar dari sana. Sebentar-sebentar kalau ngambek, ngomel, bilangnya gini, enakan di Mesir. Enakan di Mesir. Terlontar dari mulut mereka. Musa sebagai pemimpin, selama 40 tahun, ngadepin orang yang tegar tengkuk. Harusnya Musa stres ya. Tapi Alkitab menulis umur Musa 120 tahun. Umurnya panjang. Matanya belum rabun. Saya sudah pakai kacamata. Musa belum pakai kacamata. 120 tahun. Karena zaman itu belum ada pabrik kacamata. Oke, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, sebuah pertanyaan juga gini ya. Ketika Musa memimpin, kenapa Musa bisa kuat ya? Itu dia. Mimpin gereja dengan jumlah seperti sekarang saja nggak gampang, saudara. Apalagi mimpin 3 juta orang keluar dari Mesir, bawa ke Kanaan. Aduh, hebohnya minta ampun, saudara. Tapi Musa nggak stres. Tidak tertulis di Alkitab, maka setruklah Musa. Tidak ada loh, saudara. Musa kuat. Kenapa ya? Ternyata Musa punya keintensifan dalam artian hubungan yang karib inten dengan Tuhan. Ternyata itu rahasianya, saudara. Dia nggak stres dengan tekanan yang ada. Walaupun memang pada akhirnya Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, kenapa Musa nggak bisa masuk, saudara, ke tanah perjanjian? Akhirnya Musa digantikan oleh Joshua. Kami kalau ke Israel, saudara, biasanya kami dari Jordan. Pernah saya dari Jordan, baru nyebrang masuk ke tanah perjanjian. Dari Jordan kami naik dulu ke Bukit Nebo, tempat di mana Musa juga melihat terakhir kalinya dia melihat Israel sebelum dimati. Kami naik ke sana dan melihat, oh ya, itu tanah perjanjian. Pemandangannya luar biasa. By the way, saudara, Jordan sama Israel cuman beda perbatasan aja, deket banget kok. Cuman beda langkah doang. But beda Jordan apa ya? Auranya gitu, saudara. Beda dengan Israel. Begitu Anda masuk ke Israel, itu kayak ini kayak kabut gitu misalkan ya. Kayak nembus, wih, beda tempatnya gitu loh, saudara. Ajaib tempatnya tuh di Israel tuh sangat-sangat berbeda dengan Jordan. Jadi saya bilang, luar biasa ya. Tanah Israel itu memang tanah perjanjian, saudara. Dia memang nginjek di sana tuh rasanya berbeda. Bukan berarti kalau saudara belum pernah ke Israel, saudara nggak bisa masuk surga. Tidak, itu bukan kata-kata saya. Oke, tolong dibedakan dulu, saudara. Tapi memang menginjak tanah perjanjian itu di sana tuh berbeda sekali dengan lingkungan negara-negara di sekitarnya. Kenapa saya menceritakan ini? Agar saudara tertarik kalau saya mau berangkat ke Israel nanti ya. Haleluya. Sedikit iklan ini ya. Tapi ini memang di Israel itu memang sebuah tempat yang hebat. Dan sebuah pertanyaan, kenapa Musa nggak bisa masuk ya ke tanah perjanjian? Ternyata jawabannya satu, saudara. Karena Musa nggak punya paspor. Saya punya paspor, bisa nyebrang dari Jordan masuk ke tanah perjanjian. Haleluya. Pelanggaran yang dilakukan Musa lah yang membuat dia akhirnya nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ini yang saya katakan, messenger yang diutus, orang yang diutus Tuhan bisa berhenti di tengah jalan atau diganti dengan messenger selanjutnya. But firman Tuhan atau message itu sendiri nggak pernah berhenti. Until now, sampai hari ini. Even COVID 2 tahun kita dirumahkan, message-nya tidak pernah berhenti. Amin. Firmannya nggak pernah dapat di stop oleh virus. Firmannya nggak bisa di stop oleh sebuah regulasi. Firmannya terus berjalan sampai dengan hari ini. Makanya Israel begitu mereka menyeberangi sungai Yordan, sebuah perubahan besar terjadi. Mari saya ajak saudara lihat Yosua 5 ayat 8 sampai 9. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai dengan sekarang. Artinya mereka telah melupakan kecintaan mereka akan Mesir. Jadi setelah mereka melewati sungai Yordan, mereka nggak ngomong-ngomong lagi tentang Mesir. Mereka nggak ada cinta lagi, pengen lagi ke Mesir, nggak ada sama sekali.
Setelah mereka yaitu menyeberangi sungai Yordan, injak tanah perjanjian. Orang yang sudah pernah ke tanah perjanjian tahu rasanya seperti apa injak di sana. Betul ya? Wow, sebuah tempat yang memang tempat yang luar biasa, saudara. Tempat itu. Saya dulu berpikir, kapan ya saya bisa berangkat ke Israel ya? You know, iman saya adalah apa, saudara? Saya bikin paspor dulu. Even saya nggak tahu kapan saya akan berangkat ke Israel. This is my faith. Ini iman saya. Saya bikin aja dulu paspornya. Udah jadi. Ya kan? Kenapa saya bikin paspor dulu? Iya, kalau paspornya belum ada, tunggu ada panggilan ke Israel, ya kan? Nanti bikin paspornya susah gitu loh, saudara. Nanti bisa ditanya, saya mau ke Israel nih, kamu punya paspor nggak? Belum, ya udah, lewat skip, cari yang lain gitu. Jadi saya prinsipnya bikin dulu paspor, begitu ditanya, saya mau ke Israel, kamu ada paspor nggak? Siap, nah gitu, saudara. Jadi anytime untuk berangkat udah ada. Dan pada akhirnya saya bisa berangkat juga ke Israel. Saya bisa melihat tanah di sana seperti apa dan kondisi seperti apa. Tujuan saya ke sana sebenarnya saya ingin melihat apa yang Alkitab katakan. Dan benar kita berjalan dengan petunjuk, dengan GPS, dengan peta, Alkitab di tangan. Oh, di sini tempat ini. Yesus disalib di sini. Oh, Golgota di sini. Oh, jalan stasinya Yesus jatuh di mana-mana. Oh, di sini. Tempat Yesus menyembuhkan orang di sini. Kapernaum itu di mana dan lain sebagainya. Ya tentunya sekarang 2 tahun ini tentunya orang nggak bisa berangkat ke sana. Ya mudah-mudahan harapan di tahun depan, bila mana memang ada panggilan, ada kesempatan lagi untuk berangkat ke sana di tahun 2023, biarlah itu jadi kehendak Tuhan untuk bisa berangkat ke sana. But saya katakan bahwa saya pernah ada di sana dan saya tahu bagaimana rasanya. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita yang baru ini, di dalam kita sudah ditebus dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi Anda dan saya, maka tentunya Tuhan ingin kita dapat menikmati setiap bagian yang ada di dalamnya Yesus. Di dalam perjanjian yang diadakan terhadap kita dengan Tuhan, ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, kemenangan, bebas dari rasa ketakutan. Bukan berarti tidak punya rasa takut, tapi tidak ketakutan. Tidak hidup dalam kekhawatiran, jaminan masa depan, beri kuasa menang atas setan dan lain sebagainya. Segala sesuatunya itu sebenarnya itulah yang Bapa sediakan buat orang yang percaya pada Yesus. Amin dulu nih. Makanya bagian-bagian ini sebenarnya sudah ada. Hanya problemnya banyak orang yang tidak mengalami itu. Nah, di dalam kehidupan yang baru, di dalam kehidupan kita sekarang kita merayakan Paskah, maka hal apa saja yang terjadi pada saat kita menjadi manusia baru sekarang di dalam Kristus. Yang pertama adalah kita memiliki ini, yaitu kita memiliki pengalaman dan pemahaman yang baru. Pengalaman dan pemahaman yang baru. Dalam Roma pasal 6, tadi ayat 4, sekarang ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu, sama-sama bilang begini, saya tahu. Ya, dikatakan apa taunya? Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita lihat kata-katanya, menghambakan diri atau melayani dosa lagi. Nah, di atas kayu salib, Yesus bukan hanya sekedar membayar lunas penebusan atas dosa-dosa kita, tetapi Yesus juga menyediakan anugerah untuk menghancurkan sifat dosa kita atau membuatnya jadi tidak aktif lagi. Nah, ini adalah sebuah pengalaman yang sangat penting. Kenapa? Karena keselamatan tidak menuntaskan semua dosa dan ikatan dalam kehidupan kita. Anda pernah terikat dengan masa lampau, Anda pernah terikat dengan sesuatu, itu nggak langsung menuntaskan. Makanya langkah pertama untuk dapat dibebaskan dari kuasa dosa adalah apa? Dengan mengetahui lewat pengalaman. Pengalaman artinya terhubung, berinteraksi, membangun relasi. Dengan siapa? Tentunya dengan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar manusia lama atau sifat lama kita yakin dan kita percaya bahwa itu sudah disalibkan di atas kayu salib. Makanya kata tahu dalam bahasa Yunani, kata mengetahui itu disebut dengan ginosko. Ginosko adalah mengetahui lewat pengalaman. Bukan sekedar tahu dari teori, tapi mengalami secara pribadi. Pengetahuan secara pribadi ini penting. Tidak salah Anda menonton kesaksian, tidak salah Anda menonton atau menyaksikan atau mendengar orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan. Go ahead, mari silahkan. Tetapi kita jangan bereforia dengan kesaksian orang saja. Kita harusnya juga mengalami sendiri
kehidupan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya sebenarnya kalau kita mengalami sebuah masalah, kalau kita mengalami sebuah pergumulan, sebenarnya itu salah satu bagian di mana kita akan memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. 2 tahun kita ada di dalam masa virus, pandemi, tentunya masing-masing kita punya kesulitan-kesulitan sendiri masing-masing. Setuju apa tidak nih? Betul ya? Kita mungkin tadi punya sebuah bisnis yang kita jalani terganggu gara-gara virus ini, gara-gara pandemi. Kita mungkin tadinya punya kegiatan-kegiatan jadi terhenti, jadi stuck. Begitu banyak hal negatif. Even myself, diri saya sendiri pun juga mengalami hal yang sama. Banyak pelayanannya juga kita berhenti, tidak bisa lagi langsung ketemu dengan orang, harus di-online-kan dan lain sebagainya, dan itu mempengaruhi. Dan jujur saja saudara, sepanjang 2 tahun, dari tahun 2020 saya harus berkhotbah di depan sebuah kamera tanpa ada orang di depan saya. Saya harus senyum-senyum sendiri, saya harus bilang, ya kan, tapi ngomong sama kamera gitu saudara. Mirip-mirip orang-orang yang, ya gitulah saudara, ngomong sendiri gitu. Kalau gini kan enak ya, saya bisa lihat wajah saudara, saya tahu respon Anda. Pendeta itu beda sama artis. Kalau artis itu nggak lihat muka orang, aman. Tapi kalau pendeta khotbah nggak lihat muka orang, nggak aman dia. Sebab kita harus tahu bagaimana reaksi orang yang kita ajak bicara. Itu dia. Beda sekali dengan orang-orang yang public figure dan lain sebagainya. 2 tahun kita khotbah di depan kamera begitu saudara. Begitu mulai lagi khotbah onsite, jujur ya, saya bicara di depan saudara, saya kok kayak kehilangan touch gitu saudara. Maksudnya, kok saya ngobrol sama orang, maksudnya nyesuaiin dengan yang dulu itu, memori yang lama gitu, default yang dulu itu ditarik ulang lagi gitu, dan itu benar-benar berat saudara, nggak gampang. Aduh, untuk khotbah lagi seperti begini, itu perlu waktu lagi saudara, itu nggak gampang. Saya takut banyak orang udah keburu nyaman dengan online. 2 tahun online itu sebenarnya sebuah tes. Apakah mereka benar-benar memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan atau sekedar cari safe aman pribadi. Saya punya teman, saya tanya bagaimana Pak pelayanannya, bagaimana gerejanya, bagaimana jemaatnya. Waktu online di tahun 2021 saya ketemu dengan dia. Jawaban dia, kita mau sekarang udah enak online aja. Terus jemaatnya nggak dikunjungin, nggak lain sebagainya, nggak diatur kegiatan mereka, ketemu dan lain sebagainya. Kita online aja deh, kita lebih aman, lebih nyaman, gitu saudara pendetanya. Ya saya tahu sih, nyaman dan amannya ngerti saya. Karena secara online kan ada pemasukan saudara dari situ. Subscriber gitu ya. Kejar-kejaran di situ akhirnya. Saya takut. Bukan cuma jemaat yang jadi kenyamanan dengan online, tapi akhirnya apa? Hamba Tuhannya juga jadinya ngejar itu saudara. Jujur saja kalau online, irit sekali pengeluarannya saudara, irit banget. Itu bisa dikelola dengan baik. Tidak dengan begini. Ini butuh effort tinggi saudara. Tenaga, persiapan dan lain sebagainya. Orang, operator ini itu, mereka yang berdiri di sini, diperhatiin segala macam ini itu. Wow. Saya harus memperhatikan mereka semua segala macam. Makanya saya pikir-pikir jadi gembala, jadi pendeta kalau bukan panggilan susah saudara, benar deh. Jangan coba-coba jadi pendeta deh. Jangan coba-coba jadi gembala. Kalau saudara semua pengen jadi pendeta, saya khotbah sama siapa? Ya kan? Kalau bukan panggilan, Anda akan kesulitan. Makanya kesulitan-kesulitan kita hadapi sebenarnya itu sebuah pengalaman untuk kita bergaul dan bergantung pada Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara berhadapan dengan situasi, sebenarnya itu sedang membawa kita untuk bergerak, bukan untuk menggenapi mimpi pribadi, bukan untuk menggenapi rencana-rencana pribadi, tetapi sebenarnya kita sedang berusaha menggenapi apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kita sejak kita diciptakan ke dalam dunia ini. Ketika saya menjalani apa yang Tuhan mau dan saya mengejar itu, saya mengikuti itu, tekanannya begitu banyak saudara, tapi tidak pernah saya mengalami stres. Tekanannya ada, tapi selalu ada yang baru lagi Tuhan kasih, kekuatan.
Masih ingat gak sebuah lagu yang selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Betul ya? Itu lagu dari Ratapan. Artinya gini, Tuhan itu selalu kasih sesuatu yang baru setiap harinya. Jadi rahmat Tuhan hari ini berbeda dengan yang kemarin. Buat besok baru lagi. Itulah sebabnya berjalan mengejar rencana Tuhan gak pernah boring, gak pernah bosen. Selalu yang baru Tuhan kasih, yang baru Tuhan kasih lagi. Dan itu menjadi sebuah keindahan di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. But kalau kita sekedar mengejar mimpi dan mengejar cita-cita pribadi, pada akhirnya Anda akan kelelahan dan Anda akan jenuh. Kalau Anda mengalami hal kejenuhan, coba cek deh, apakah Anda sudah mengejar yang Tuhan sediakan, mengerjakan hasratnya Tuhan, atau kita lebih fokus kepada kemauan diri kita sendiri. Paulus berkata begini, seorang yang pandai, seorang yang hebat, seorang yang berpengalaman, pejabat tinggi, tapi dia berani berkata dalam Galatia 2 pada waktu dia bertobat, ayat 19, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia menyadari hidupnya sudah disalibkan dengan Kristus. Oke, namun aku hidup sekarang ini, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, kata Paulus, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku jalani sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Artinya iman itu datang dari Allah karena hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Jadi iman itu datang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu dibawa oleh Roh Kudus yang membuat Paulus bisa meyakini apa yang Tuhan katakan karena firman itu sendiri yang berbicara buat dia. Bukan karena Paulus sekedar berpikir, saya percaya. Tidak. Bukan seperti itu. Bukan kita sedang mengkonsentrasikan sesuatu, kita mempercayai sesuatu. Oh, bukan. Iman itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, dari firman-Nya yang membuat kita yakin dan percaya. Itu bukan sekedar sesuatu yang kita timbulkan, tetapi itu datang dari Tuhan. Makanya kita bisa melakukannya, kita bisa mempraktekannya, dan kita bisa meyakininya. Jadi keyakinan kita, doa kita bisa berhasil dengan iman. Kita nggak bisa berkata bahwa itu karena hebat kita. Alkitab berkata segala sesuatu datangnya dari Tuhan, dikerjakan lagi oleh Tuhan, dan kembali lagi pujiannya bagi Tuhan. Jadi nggak pernah bisa kita berkata bahwa saya hebat, bahwa saya luar biasa. Oleh sebab itu pengalaman-pengalaman ini, yaitu pembaharuan pengalaman dengan pengetahuan tadi, hanya bisa kita peroleh pada waktu kita membangun hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Bukan sekedar karena hari Minggu baru kita datang sama Tuhan, hari Senin lupa lagi gitu loh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya kan? Error gitu. Nanti Jumat malam baru mulai ingat lagi, Sabtu paginya, oh besok mau Minggu gitu. Bukan. Kehidupan dengan Tuhan itu harus continue, terus menerus. You know why? Karena kita punya daging, dan daging ini selalu menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Oleh sebab itu, ketika kita mau berjalan, bekerja sama dengan Tuhan di dalam koneksi kita terus-menerus dengan Tuhan, maka kekuatan daging ini semakin melemah, semakin berkurang, dan sebaliknya kemenangan serta damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Amin. Anda nggak bisa menang atas daging dengan kekuatan Anda perlu kekuatan Tuhan. Yesus mengatakan jangan pernah menginjil, jangan pernah berkhotbah, jangan pernah melayani orang, jangan pernah kemana-mana untuk menyampaikan kabar baik sebelum kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi, sebelum Roh Tuhan memimpin kamu. Bagaimana Roh Tuhan bisa memimpin kita kalau kita tidak membangun hubungan yang intensif dengan Tuhan? Jadi susah sekali untuk orang bisa jadi orang benar tanpa Tuhan. Betul gak sih? Kita gak bisa drama di depan sini nih. Pada akhirnya akan ketahuan. Nanti di bagian akhir kita akan sampaikan conclusion-nya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu memiliki pengalaman dan pemahaman yang baru di dalam Tuhan. Kita harus berurusan dengan sebuah keyakinan bahwa sifat dosa kita sudah dipaku di atas kayu salib. Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita sekarang hidup. Lihat kata-katanya, mati terhadap dosa, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Hidupnya untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Makanya saudara yang kasih Tuhan, kalau kita nggak membangun sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan, yang terjadi adalah apa? Akhirnya daging ini menggerogoti diri kita, sehingga kita akhirnya mempraktekkan hal-hal yang salah. Pengalaman, pengetahuan yang baru, itu dibangun pada waktu kita membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Percayalah, Anda akan damai, Anda akan sejahtera, waktu Anda terus tinggal di dalam Tuhan. Bukan tinggal, kumpul, dan lain sebagainya dengan hal-hal yang negatif dan salah. Coba rubah konsep yang salah itu. Hidup kita cuma sementara loh. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Umur terus bertambah. Betul ya? Kita nggak selalu muda, betul nggak sih? Kita tambah umur loh. Lantas apa yang kita mau lakukan? Pertambahan usia kita. Kita mau santai-santai terus gitu? Kita mau semaunya kita terus? Padahal di akhirnya nanti ada sebuah pertanggungjawaban. Masih ingat nggak ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada orang yang dikasih 1 talenta? Semuanya diminta pertanggungjawaban kan? Tuhan nggak tanya tentang besarannya, tapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang sudah aku kasih. Tuhan akan tanya gini, kamu sudah saya kasih suara yang bagus, kamu gunakan buat apa? Nongkrong di pinggir-pinggir jembatan, nyanyi-nyanyi doang. Saya sudah kasih kamu kemampuan untuk ngobrol dengan baik, apa yang kamu gunakan? Saya sudah kasih kemampuan kamu cara berpikir yang luar biasa, apa yang kamu telah lakukan dengan itu? Saya kasih skill kamu bisa bermain musik, apa yang kamu lakukan dengan skill itu? Saya sudah kasih ini, saya sudah kasih itu, apa yang sudah kamu lakukan? Itu pertanyaannya nanti. Saya takut ketika kita tidak mau membangun sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan, saya takut kita nggak bisa memberi jawabannya. Seperti orang yang dikasih 1 talenta, akhirnya apa yang dikatakan? Ambillah apa yang ada pada dia, berikan kepada orang yang bisa melakukannya. Sudah diberikan tapi tidak dipraktekkan. Maka saya berdoa sama Tuhan, ketika semua potensi sudah kepake semua di dalam diri saya, udah panggil pulang, selesai sudah. Nggak ada lagi kan? Potensi itu sesuatu yang belum muncul. Kalau sudah terjadi ya udah bukan potensi lagi, udah bisa berarti. Nah, saya berdoa munculin semuanya. Saya nggak pernah berpikir akan bisa jadi present di depan seperti ini gitu loh saudara. Nggak berpikir kita. Tapi ternyata Tuhan kasih kemampuannya. Ternyata di dalam diri saya ada. Saya gali, oh saya bisa. Nah, saudara juga, di dalam diri kita masing-masing ada kemampuan-kemampuan itu. Nah, praktekkan. Lakukan itu. Kembangkan itu. Karena semua yang kita lakukan, Tuhan akan melihat dan Tuhan berkata, namaku dimuliakan dari apa yang kau lakukan. Yang kedua kita miliki adalah cara pandang yang baru. Cara pandang ini penting. Roma 6 ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kami hidup bagi Allah di dalam Kristus. Kata Yunani memandang itu artinya logizomai. Logizomai itu menganggap sesuatu sudah selesai dikerjakan, sudah selesai. Nah, banyak orang Kristen seringkali cara pandangnya salah. Dia melihat dirinya kotor, dia melihat dirinya lemah, dia melihat dirinya dengan masa lalu yang berantakan, dia pikir itulah diri dia sepenuhnya. Padahal Yesus berkata dengan darahnya di dalam kitab Yesaya bahwa Tuhan menghapuskan, yaitu meskipun dosamu merah seperti kerimisi, diputihkan seperti bulu domba. Ya kan? Seperti darah, seperti salju dirubah sama Tuhan, putih. Cara kerja Tuhan begitu. Nah, seharusnya kita memiliki cara pandang yang baru. Seharusnya kita melihat dengan sudut pandangnya Tuhan, bahwa di mata Tuhan kita ini berharga di mata Tuhan. Even kita masih bisa buat kekeliruan nggak? Iya, bisa saja. Tapi itu tadi bagian yang pertama, kita perlu membangun hubungan yang karib dengan Tuhan agar daging ini jadi lemah. Yang kedua adalah kita perlu memiliki cara pandang yang baru, cara melihat diri kita dengan bijak, cara melihat diri kita dengan benar. Seringkali orang melakukan hal yang keliru, hal yang salah karena dia melihat dirinya salah. Dia melihat dirinya berdasarkan masa lalu. Siapapun orang di muka bumi ini punya masa lalu. Masa lalu gak bisa dirubah. Yang bisa dirubah masa depan. Bilang amin dulu nih. Karena masa lalu tidak bisa dirubah, makanya masa depan bisa kita siapkan melalui apa? Melalui today, hari ini. That's why hadiah dalam bahasa Inggrisnya present. Present itu artinya apa? Hari ini. Jadi hari ini adalah gift. Hari ini adalah hadiah. Lakukanlah terbaik di hari ini. Kenapa? Karena apa yang kau buat hari ini, itu akan memberikan jaminan masa depan bagi hidupmu. Amin. Yang kita buat hari ini, yang kita start hari ini sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di masa depan. Nah, kalau kita lakukan hal yang salah di hari ini, jangan salahkan Tuhan ketika engkau menuai sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena engkau memandang dirimu tidak seperti cara Tuhan memandang. Halo, Tuhan sangat mengasihi tubuhmu,
Kenapa engkau merusak tubuhmu dengan mengkonsumsi, dengan melakukan hal-hal yang tidak baik atas tubuhmu sendiri? Kenapa engkau membiarkan toksik pikiran-pikiran yang salah masih bercokol di dalam pikiranmu? Mengapa engkau membiarkan kata-kata yang keliru? Mengapa engkau membiarkan pengalaman-pengalaman masa-masa lalu tadi seolah-olah masih ada di dalam dirimu, seolah-olah itu masih mengendalikan dirimu? Padahal engkau harus berani mengatakan bahwa itu semua sudah diganti. Saya harus memiliki cara pandangnya Tuhan, bahwa saya sudah diselamatkan, saya sudah ditebus, saya sudah diberikan kemenangan. Dan sudut pandangnya harus dilihat dari sudut pandangnya Tuhan. Makanya kita perlu mengasihi diri kita. Kita akan kesulitan mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita. Karena apa yang kita lakukan sama orang lain itu tergantung apa yang kita lakukan sama diri kita. Jadikan sebuah catatan. Orang yang terluka pasti kerjaannya akan melukai orang lain. Sebelum dia beres lukanya, dia pasti akan melukai orang lain. Makanya perlu dibereskan. Dia perlu sadar bahwa semua luka yang pernah terjadi atas hidup dia sudah selesai. Hey, amin. Sudah dibebaskan 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah menyelesaikannya. Orang yang masih hidup dalam kepahitan biasanya dia akan buat hal yang sama kepada orang lain. Orang yang sering ditipu, cenderung akan berusaha menipu orang lain lagi. Begitu terus. Makanya kita perlu pemberesan diri kita. Kita perlu memandang diri kita dengan benar. Kita perlu mengasihi diri kita seperti Tuhan mengasihi kita. Lukas 27 berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Enggak, engkau mengasihi dirimu bukan berarti egois, enggak. Engkau perlu mengasihi dirimu. Saudara, Anda perlu melihat diri Anda dengan benar. Kalau kita melihat diri kita dengan salah, maka kita juga melihat orang lain juga dengan kacamata yang salah. Tapi kalau kita sadar bahwa kita telah dikasihi Tuhan, telah diampuni Tuhan, telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita juga akan punya kerinduan yang sama untuk menolong dan mengasihi orang, membantu orang untuk merdeka hidupnya. Halo? Ada amin? Dalam kehidupan yang baru ini kita perlu memiliki cara pandang yang baru. Mengasihi diri sendiri seringkali terlupakan karena memang tidak secara langsung Alkitab telah menulisnya. Mengasihi diri sendiri bukan berarti mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi lebih kepada penerimaan diri, karena masih banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, baik dari fisik, latar belakang, ataupun kemampuan dan lain sebagainya. Anda perlu menerima diri Anda dengan fisik Anda. Anda perlu menerima diri Anda dengan knowledge Anda, dengan latar belakang Anda, dengan kemampuan Anda. Bagaimana dengan seorang yang cacat, Nick Vujicic, yang kaki tangannya nggak ada, harusnya menyesali hidup seumur hidup, tapi enggak tuh, dia jadi seorang presenter yang luar biasa, betul nggak? Dalam keterbatasan. Kenapa? Karena dia belajar menerima dirinya dengan baik. Dia sadar dia ada ciptaannya Tuhan, dia berharga di matanya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sudah selesaikan bagi kita. Segala sesuatu yang Bapa selesaikan bagi kita hanya dapat kita jumpai melalui firman Allah. That's why cara pandangmu hanya bisa dirubah ketika engkau melihat dari kacamata firman. Yang terakhir, yang ketiga, ini penting. Yang jadi baru adalah apa? Miliki perubahan yang tampak dari luar. Perubahan. Sama-sama katakan perubahan. Ya, perubahan yang tampak dari luar. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Sudah berapa lama kita ada di gereja? Perubahannya harus kelihatan. Perubahannya harus kelihatan. Matius 3:8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi akhirnya saudara, yang harus terlihat, yang harus tampak dalam kehidupan kita adalah perbuatan kita, orang yang melihat. Jangan bersembunyi di balik sebuah firman yang berkata, Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan luar. Betul sih. Ya, itu Tuhan melihat hati, ya, nggak melihat penampakan luar, tapi orang lihat luar. Orang mana bisa lihat hati Anda? Yang dilihat apa? Fisik luarnya. Nah, kalau dari luarnya aja orang udah ilfil ngelihat Anda, dari luarnya Anda udah kelihatan gaya Anda dan lain sebagainya, mengganggu, ini bahaya. Perkataan kita juga menyakiti orang terus dan lain sebagainya. Sikap-sikap kita tidak responsif, dalam artian tidak memberikan yang terbaik dari apa yang diberikan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab di area-area kita dengan baik. Dalam bangun sebuah hubungan, apapun yang dipercayakan, kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya diberikan kepercayaan sesuatu, saya akan berusaha sedapat mungkin. Apa yang saya lakukan bisa berguna, bisa bermanfaat, dan saya menjaga area itu agar orang tidak terganggu gitu loh saudara. Itu yang saya lakukan. Nah, harusnya
kita juga menjadi demikian. Karena perbuatan kita akan dinilai oleh orang. Maaf nih, jangan sampai kata-kata kita selalu menyakiti orang terus. Jangan sampai kelakuan hidup kita juga selalu menyakiti orang. Kita perlu berubah. Makanya perubahan itu dimulai dari siapa? Dari keluarga dulu. Yang paling banyak melihat saya adalah siapa? Ya pasangan saya, istri saya, anak-anak saya. Saudara mungkin melihat saya adalah highlight yang kelihatan, tapi Anda mungkin Anda nggak kelihatan lowlight-nya. Tapi keluarga saya bukan hanya melihat highlight-nya, tapi juga dia tahu lowlight-nya saya juga. But di dalam keluarga ya itu tadi, saya harus menunjukkan kepada mereka, saya harus menunjukkan sebuah perubahan. Anak-anak saya nggak suka kalau suara saya tinggi, suara saya besar. Saya harus meredus suara saya harus melatih diri saya untuk ngomongnya lebih slow. Walaupun bukan defaultnya saya, tapi saya harus lebih slow, lebih tenang gitu ngomongnya. Orang Ambon kalau ngomong kan cepat. Makanya kalau balapan yang paling menang tuh orang Ambon. Orang Ambon, orang Jawa, orang Madura, orang Batak. Ya kan? Siji, loro, pelan. Ya kan? Orang Batak, sadak, pitu, wolu, ya kan? Masih pelan. Madura, tu, satu, wa, dua. Tinggalan. Tapi orang Ambon, kalau balapan, satu, tiga. Aduh, cepat sekali dia. Langsung juara satu dia kalau lari. Itu kalau ngomong cepat, biasa terpola seperti itu. Tapi demi pasangan, demi keluarga, demi anak-anak, saya harus berubah. Kalau saudara dulu ikutin khotbah saya 5-6 tahun yang lalu, khotbah saya nggak seperti ini. Kalau anda ikutin khotbah saya, wah, RPM-nya di atas 7.000 terus. Percaya deh, ngomongnya cepat, bantai terus. Mungkin anda yang pulang langsung, begitu terus saya khotbah itu. Artinya orang capek, lelah gitu dengan tensi suara tinggi gitu. Tapi saya begitu dulu. Tapi dalam perjalanan masukan arahan, diingetin lagi, pasangan saya ngingetin lagi, ayo dirubah caranya. Orang udah capek dari Senin sampai Jumat kerja, masa di hari Minggu diomelin lagi gitu, saudara. Ya udah saya berubah. Makanya sekarang bisa menyampaikan dengan lebih nyambung, lebih relate, lebih membuat orang paham, tidak harus dengan konsep yang lama. Jadi saya relevan cara menyampaikannya. Komposisinya tidak berubah, firman Tuhan tidak diganti, tapi cara menyampaikannya yang lebih tepat sasaran. Dan itu yang saya lakukan. Dan saya bisa berubah. Artinya saya mau katakan sama saudara, yuk kita berubah, amin. Gak ada orang yang gak bisa berubah. Mari, saya bisa berubah. Saya bisa berubah. Ya kan? Saya seorang yang kalau emosi tinggi, kalau marah, mau ribut berantem, iya. Dulu gitu. Tapi buat apa? Lelah, energi kebanyakan gitu. Ya udah, better apa? Cari aman, cari damai maksudnya. Gak usah ribut lah. Sukacita aja. Apa yang bisa kita lakukan? Ketawa, sukacita, ya udahlah di dalam Tuhan, kita datang sama Tuhan. Dan itu memang perlu waktu, tapi pasti bisa. Saya percaya kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Anda bisa berubah, karena memang diperlukan adalah memiliki perubahan yang tampak dari luar. Saya berdoa di hari Paskah ini, perubahan ini terjadi bagi hidup Anda memiliki yaitu pengalaman yang baru dengan Tuhan, cara pandang Anda melihat diri Anda juga jadi baru, dan Anda juga memiliki perubahan yang dilihat dan tampak dari luar. Praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan Anda akan berbeda, Anda akan jadi berkat, Anda akan menjadi garam dan terang, dan orang bisa melihat Kristus melalui hidup Anda. Happy Passover, selamat merayakan Paskah bersama dengan keluarga Anda, dan Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.